Ya. Atau ini ada settingan untuk menggulingkan Anda dari kursi jabatan Anda sebagai ketua cabang? Ya, Pernah terdengar kata? banyak. Oh banyak. Banyak terdengar. Moderator SWA. Oke, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat moderator SWA, kali ini ketong aku udah apa lagi di episode yang kesekian kalinya. Nah, malam ini salah satu tamu yang sudah pernah berkunjung di studio moderator SWA, Bung Ridho Guntoro, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kepulauan Sula. Pemuda lulusan tahun 2013 di Kabupaten Kepulauan Sula. Bung Ridho, selama beberapa aktivitas beberapa hari ini seperti apa? Siap, Bung Moderator. Kabarnya bagaimana semuanya? Alhamdulillah. Jadi kegiatan sekarang, kesibukan sekarang ini, kalau di partai politik kita masih fokus untuk verifikasi parpol untuk mengikuti pemilu di 2024. Kemarin tanggal 1 Agustus Partai PD Perjuangan seluruh dari DPP itu mendaftar ke KPU. Jadi Partai PD Perjuangan itu pertama kali yang mendaftar di KPU pada tanggal 1 Agustus 2022 kemarin. KPU Pusat. KPU Pusat di DPP. Di DPP. Tapi DPP itu merangkup semua data dari seluruh Indonesia. Oh, itu artinya urusan-urusan di Kabupaten Sula juga sudah rampung. Daftar ke sana. Jadi tinggal nanti komunikasi ke KPU di sini juga. Tapi secara serentak, secara nasional PD Perjuangan itu mendaftar di KPU. Itu aktivitas politiknya sebentar lagi. Nanti dulu. Aktivitas yang lain-lain dulu lah. Kalau aktivitas yang sekarang ini lagi fokus kemarin itu di IKJS. IKJS itu Ikatan Keluarga Jawa Sula. Itu mau mengadakan acara rutinitas setiap tahun, yaitu santunan anak yatim. Pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram berarti kalau nasional berarti tanggal 8 Agustus. Jadi sementara ketua masuk ke situ. Jadi ketua panitia dipercayakan sama sesepuh IKJS itu. Ya, jadi ketua panitia bukan ketua IKJS. Iya, yang maksudnya ketua panitia di ketua panitia 10 Muharram. 10 Muharram. Jadi insya Allah tanggal 8 Agustus ini acaranya dimulai. Sama anak yatim. Itu di mana-mana? Di tiap-tiap desa itu kita ambil 5 orang. Pokoknya sampai 100 anak yatim. Oh, 100 anak yatim. 100 anak yatim. Berarti kalau di Sula sudah cukup 100, berarti kemungkinan yang di Mongoli tunggu dulu. Iya. Hanya di sekeliling sini. Mungkin dari kemarin juga ada yang di Fokeu, Pohea, di Bajo, sampai di Waiboga juga ada. Diselang-seling bareng cuma 5 anak yatim atau 2, 3 gitu. Itu setiap tahunnya. Setiap tahun itu IKJS. Ya, IKJS. Tetap laksanakan itu. Dan alhamdulillah itu juga dapat bantuan dari saudara-saudara dari Sula, dari Bugis, Buton yang memberikan santunan. Jadi kita kalau 1 tahun ini diberikan santunan, nanti 1 tahun ke depannya ini baru kita serahkan gitu. Oh, ini artinya IKJS walaupun sudah ada semua bersaudara yang dari Jawa yang sudah di Sula, tapi tidak menutup saudara-saudara dari Sula untuk turut memberi sumbangan. Jadi itu acara rutinitas kita setiap tahunnya. Tadi ada motivasi sedikit yang sebelum tong on air tadi, ada motivasi sedikit. Jadi pada tanggal 10 Muharram itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa orang yang membelai rambut anak yatim pada tanggal 10 Muharram itu, 1 helai rambut ini Allah angkat derajatnya
1 derajat. Jadi bayangkan kalau berapa rambut ini kita usap itu berapa derajat yang Allah angkat buat kita. Jadi tapi hadis itu juga jangan kita berpatokan karena ada hadis itu kita memberikan santunan itu hanya pada tanggal 10 Muharram. Jadi santunan anak yatim itu setiap hari seperti kita bisa. Yang mampu yang bisa mempunyai rezeki lebih itu bagusnya setiap hari. Bang Mail su yatim juga tuh? Sudah. Berarti tapi itu saya perjelas di bawah 12 tahun. Iya, itu jangan mau minta jatah. Salah itu. Tapi dari cara penyampaian ketua ini sebenarnya jabatan yang sekarang bukan kurang tepat, tapi ditambah lagi 1 profesi lah, ustadz begitu. Layak. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara dari Jawa yang sudah disula lakukan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan ketong semua diberi kesehatan dan juga ketua punya rencana-rencana ke depan dia bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Insyaallah. Sukses dalam mengurus partai juga. Amin. Nah, kita kembali ke isu-isu perpolitikan di Kabupaten Kepulauan Sula. Saudara-saudara sekalian, ada yang merah dan panas. Iya, seperti kalau saya dan ketua malam ini. Kita sama-sama merah, darah juga merah, semangat juga merah, semangat kepartaian dan saya semangat berbicara. Jadi beberapa hari kemarin di sekitar tanggal 2 atau tanggal berapa lah, tanggal 1 Agustus itu dunia perpolitikan ini, siapa yang hobi politik berarti dia konsumsi berita itu. Tanggal 1 Agustus itu ada dari salah satu portal media online di Maluku Utara mengabarkan soal sikap atau pernyataan yang itu meskipun dalam tanda petik tidak resmi, tapi itu keluar dari penyampaian seorang ketua DPC partai PDP. Nah, akhirnya muncul reaksi dari pengurus-pengurus partai di tingkat kecamatan. Sampai pada berita selanjutnya itu ada komplain dari beberapa pengurus yang menyatakan mosi tidak percaya atas pernyataan dari ketua. Nah, banyak saudara-saudara pecinta perpolitikan yang membahas itu. Hanya sekedar membaca berita. Malam ini saya dan tentunya Bang Mail yang bijaksana mengajak Bung Rido ke sini. Nah, untuk kita mendengar informasi kenapa sampai berita itu bisa muncul. Pernyataan itu bisa keluar dari Bung Rido. Silahkan. Jadi tanggal mungkin kesini sedikit lah. Jadi mungkin kalau tidak salah 5 hari yang lalu, itu tepatnya mungkin pukul jam 9 atau jam 10 pagi itu saya ditelepon oleh salah satu wartawan dari Kalesang. Oh, Kalesang. Oke. Nah, jadi dalam isi pertanyaan tersebut itu menanyakan bahwa arah yang pertama itu belum ke situ, masih pertama menanyakan target kursi PDI Perjuangan buat 2024 ini. Kenapa sih rekomendasi podcast moderator Sua yang tahun lalu biar dia yang ribet-ribet dong? Iya, kan ada podcast yang tahun lalu di moderator Sua tentang target PDI. Biar enak tuh, lebih enak tuh. Lebih enak. Iya. Boleh nonton yang episode kemarin. Lanjut. Jadi di dalam via telepon itu wartawan itu menyampaikan target kursi. Nah, makanya saya bilang untuk sementara ini kita PDI Perjuangan di tingkat kabupaten ini lagi fokus verifikasi parpol KPU agar bisa kita PDI Perjuangan bisa lolos verifikasi KPU, kan kita harus fokus di situ. Nah, terus dia menanyakan lagi, setelah menanyakan itu dia menanyakan arah ke depan PDI Perjuangan buat pilkada, buat pemilihan bupati. Sebenarnya itu kan masih jauh. Cuman karena ditanyakan, saya jawab seperti yang selalu dikatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa kita tetap prioritaskan kader.
Prioritaskan apapun kader. itu kita tetap prioritaskan kader, sehingga saya menjawab untuk ke depan mungkin masih berat ke Ibu Ningsih, karena Ibu Ningsih adalah kader PDI Perjuangan. Kita mengusung dan sampai Ibu menjadi bupati itu adalah yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Jadi saya mengatakan mungkin ke depan masih ke beliau, karena apa? Karena sekolah partai beliau juga hadir, kegiatan-kegiatan partai baik di daerah maupun DPD beliau selalu tampil menyatakan, bahkan kemarin itu dia juga mengatakan bahwa beliau merah. Beliau mengatakan beliau itu merah. Merah artinya jiwa raganya sudah semua. Beliau adalah kader PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan seperti itu. Di acara Musancap kemarin itu langsung apa? Musyawarah anak cabang yang dihadiri oleh ketua DPD, dihadiri oleh DPD, pengurus DPD. Ini saya baca kutipan berita di sini, biar boleh. Lebih jelas. Kutipan berita di sini, ini pernyataan ketua, ya kan? Kalau soal dukungan tentu masih didiskusikan oleh DPD dan DPP PDIP. Ibu Ningsih sudah sebagai kader. Saya yakin PDI Perjuangan masih mengarah ke Ibu Bupati, ya kan? Terus pernyataan yang kedua, kalau soal nanti berpasangan dengan siapa di 2024, saya tidak tahu. Entah masih dengan Haji Saleh atau dengan yang lainnya. Saya tidak bisa komentar soal itu. Kami hanya bisa dorong Ningsih calon bupati. Itu. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambahkan. Tidak ada yang kurang. Sesuai berita itu. Sesuai berita. Berarti ini pernyataan ketua. Ya, tapi di sini tadi beta coba untuk memahami sedikit. Ada kata mungkin yang ketua sampaikan, ya kan? Ya. Karena sesuai yang apa yang ketua sampaikan, Bung Rido sampaikan tadi, bahwa dia hanya mengutip bahasanya Bu Mega, bahwa setiap kader itu diprioritaskan, ya kan? PDI Perjuangan selalu memprioritaskan kader, apalagi di berita tersebut saya bukan mengatakan bahwa saya yang memberikan rekomendasi, itu pun didiskusikan oleh DPD dan DPP, bukan semata-mata kayak saya pribadi mau memberikan rekomendasi, kan masih ada kajian, pertimbangan. Iya. Jadi ini klarifikasi resmi dari ketua bahwa pernyataannya itu tidak langsung mengusung itu. Tapi masih ada salah satu yang belum dibahas, yaitu soal mosi tidak percaya tadi. Ada di sini dong juga, tapi sebelum ke situ ini sudah selesai. Ketua sampaikan ke sini bahwa pernyataan itu, saya sampaikan sekali lagi tentang berita saya yang kemarin itu memang benar, itu memang ada komunikasi dari wartawan ke saya, dan bahasanya pun juga seperti itu. Saya juga mengatakan bahwa mungkin itu kurang menambahkan tadi bahwa PDI Perjuangan itu selalu memprioritaskan kader dan Ibu adalah kader. Itu kurang tadi, dari bukan apa tapi agak kurang bahasanya, bahwa kurang lengkap, bahwa PDI Perjuangan adalah tetap memprioritaskan kader dan Ibu Ningsih itu kader PDI Perjuangan. Setiap kegiatan PDI baik di daerah maupun di pusat beliau selalu tampil dan menunjukkan warna beliau adalah kader PDI Perjuangan. Ya, kalau dari bahasa ketua bahwa nanti masih ada pertimbangan itu, ini artinya bahwa PDIP masih bisa menerima dari bakal calon bupati yang lain untuk merapat ke PDIP atau ditutup rapat. Jadi pintu masuk ke PDIP untuk Kabupaten Kepulauan Sula. Tetap PDI Perjuangan kan partai nasionalis, siapa saja boleh jadi masuk ke dalam PDI Perjuangan, siapa saja boleh berhubungan dengan PDI Perjuangan, tidak menutup kemungkinan juga. Jadi Ibu ini tinggal menunjukkan loyalitasnya terhadap PDI Perjuangan, terhadap partai ini. Kalau Ibu Bupati ini menunjukkan loyalitasnya, itu DPP juga dengan sendirinya akan memberikan rekomendasi tersebut, karena Ibu Ningsih memang cinta dan loyal terhadap partai. Oh, cinta. Ya sangat cinta terhadap partai PDIP. Itu dengan cara itu dengan cara ya Ibu harus menaikkan kursi DPR dari 2 mungkin ke
atau 6 gitu. Bertanggung jawab ini juga tanggung jawab ini juga diberikan kepada. Ya, tanggung jawab karena ibu adalah pengurus partai, ibu adalah kader. Jadi ini juga tanggung jawab dari Ibu Bupati. Tanggung jawab dari Ibu Bupati. Berarti pada saat tertentu pasukan harus ke lapangan kan? Harus. Oh ya, harus sebagai kader, harus loyal. Kader harus loyal. Berapa target kamu? 6. Targetnya kalau bisa di atas 6. Di atas 5 lah. Di atas 5, oke. Satu fraksi lah. Berarti kerja lapangan dari 2 bisa jadi 6 kan, ya berarti sebuah kayak prestasi, prestasi. Ya, itu pun DPP melihat, tanpa kita mau di daerah bicara pun tetap DPP akan memberikan itu buat ibu, buat dukungan, penghargaan lah. Iya, apresiasi, memberikan apresiasi terhadap itu. Berarti dengan sendirinya pernyataan yang soal dukungan tadi dia sudah selesai nih. Iya. Nah, sekarang tong kembali tapi publik harus ingat bahwa Ibu Bupati ada tugas penambahan kursi. Iya. Iya kan? Sebagai kader partai, terlepas dari jabatannya sebagai bupati. Sebagai ketua DPC juga saya mengharapkan dan sangat diharapkan dan meminta kepada Ibu Bupati agar loyalitas terhadap PD Perjuangan itu ditunjukkan dengan cara menaikkan kursi DPR. Anda bijaksana, keras dan luar biasa. Oh iya, soal kisruh 10-12 PAC itu, tanggapan Ibu Bupati seperti apa? Nah, tanggapan saya dulu baru sebelum Ibu Bupati. Oh begitu? Ya, jadi saya mau meluruskan mengenai 11 mosi yang 11 atau 12 ketua? Sebenarnya 12, mungkin itu hanya komunikasi mereka yang 11 atau berita yang naik hanya 11. Jadi nanti saya luruskan. Jadi mengenai mosi 11 PAC beritanya tidak mempercayai pernyataan Ketua DPC PD Perjuangan yang mendukung FAM di pilkada berikutnya itu di 2024. Setelah berita itu naik, kan saya belum bisa memberikan tanggapan kepada atau memberikan pesan-pesan terhadap yang bersangkutan, dalam arti begini. Saya harus mencari tahu kebenaran yang terjadi tentang 11 mosi ketidakpercayaan itu. Dengan cara saya menghubungi 11 PAC, karena di situ di berita itu kan jelas 11 PAC Sanana, Kecamatan Sanana. Pokoknya nanti lihat di berita Kecamatan Sanana, Sanana Utara, Sula Barat, Sula Timur, dan kayak minus Mangoli Tengah aja kayaknya berita itu. Dari 12 kecamatan minus Mangoli Tengah. Abang Idham Silia. Jadi minus Mangoli Tengah. Saya telepon beberapa PAC. Kebanyakan PAC itu mengetahui berita itu setelah mengetahui isi ketidakkepercayaan itu setelah berita itu naik, dan di berita itu kan mengatakan bahwa 11 PAC mendatangi sekretariat, sedangkan 11 PAC itu ada yang izin kemarin di luar daerah juga, ada juga yang di kampung. Jadi yang saya tahu itu hanya 3 PAC yang hadir. Sesuai info yang saya dapatkan itu hanya 3 PAC, yaitu Mangoli Timur, Sanana Utara, dan Mangoli Selatan. Nah, sehingga saya fokus ke 3 itu. Tapi saya memang sengaja tidak memanggil Mangoli Selatan karena ada pernyataan di situ juga, dia juga menjabat kan, dia juga tidak mendukung pernyataan mosi tidak percaya itu karena dia juga berbicara, ada namanya di situ dengan jelas, yaitu Arjo Masugi kan. Jadi Mangoli Utara itu saya panggil, Sanana Utara. Yang berkomentar di media siapa? PAC yang mana? Yang berkomentar di media itu PAC Mangoli Selatan. Nah, sehingga saya tidak panggil karena saya hanya mau cari tahu yang tidak komentar saja kan. Tapi itu betul dari PAC Mangoli Selatan. Iya betul, namanya jelas, dan dia juga menyinggung saya mengenai kinerja. Padahal dia tidak sadar diri bahwa dia
kapasitasnya apa. Dia tidak ada kapasitas mengenai berbicara seperti itu, apalagi dia itu baru direkrut, baru diberikan tanggung jawab menjadi ketua PAC baru 2 bulan yang lalu. Oh, baru 2 bulan. Baru 2 bulan yang lalu setelah Musancap itu. Itu pun SK-nya belum saya berikan dari DPD. Sampai sekarang? Iya, karena dari DPD belum memberikan, tapi memang namanya sudah sampai di DPP kan, kita kan tetap kirim nama gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya mencari tahu dulu sebelum saya klarifikasi kan, sebelum saya muat di berita lagi. Jadi itu hanya beberapa oknum yang sangat saya sesalkan dan sangat saya sesali itu membawa nama PAC, sedangkan PAC ini banyak yang tidak tahu. Jadi itu sangat mencoreng nama baik Partai PD Perjuangan dan saya sangat sesali itu. Dan ini ketua marah? Marah, saya sangat marah karena kalau misalnya ada permasalahan itu sebaiknya kita bicarakan di rapat, di internal. Ketua pernah ditemui gitu setelah pernyataan itu keluar? Pernyataan itu kan tidak pernah ada komunikasi atau apapun, dan beta itu merasa sangat wajar pernyataan saya itu karena ibu adalah kader. Jadi itu pun nanti didiskusikan oleh DPD dan DPP. Seperti itu, bukan saya berbicara mengenai nanti saya yang berikan rekomendasi. Itu kan tidak, bahasanya tidak seperti itu. Kalau misalnya tadi ketua bilang sangat sesali dan tidak merasa tidak dihormati lah karena tanpa koordinasi tiba-tiba berita naik 12 PAC menyatakan mosi tidak percaya. Padahal sesuai yang itu, ketua telusuri ternyata cuma 3 PAC yang hadir dan 3 PAC itu dan 2 PAC yang saya tanyakan ini mereka hanya diundang makan pepeda di sekretariat itu. Ini maksud saya apakah ada tindakan tertentu dari ketua selaku saya akan komunikasikan ke DPD. Saya akan komunikasikan ke DPD agar dapat memberikan sanksi-sanksi organisasi. Sanksi organisasi. Ya. Karena memang berita ini sangat mencoreng nama baik lah. Jadi kalau pesan saya di dalam, kalau mereka mengerti tentang organisasi, seharusnya masalah-masalah seperti ini jangan keluar di media. Seharusnya kita buat rapat dan kita bahas di situ. Tanyakan kenapa pernyataan itu sudah keluar saat ini, kan artinya, itu masih lama. Seharusnya seperti itu. Ini artinya apa dong, para pengurus yang mengatasnamakan PAC 11 PAC tadi belum terlalu mengerti tentang kepengurusan di PDIP. Jadi tidak. Karena tadi kan ketua bilang kalau mereka mengerti organisasi seharusnya dipanggil, bukan seperti tapi itu. Karena tidak mengerti, bukan saya bicara tidak mengerti, tapi seharusnya seperti itu. Jalurnya seperti itu. Kalau pernyataan tadi itu saya menganggap bahwa itu hanya oknum-oknum yang setel lah. Mungkin ketidakpuasan pemerintah atau gimana, saya juga tidak tahu. Tapi saya sudah mengetahui siapa-siapa di balik adanya pernyataan mosi ketidakpercayaan itu. Ada 3 anggota DPC dan juga ada anggota BSPN dan juga 3 PAC itu tadi. Cuman 3 PAC sudah saya panggil. Sudah saya panggil dan mereka juga tidak tahu karena mereka mengatakan diundang untuk makan pepeda, tiba-tiba ada berita itu naik. Ini banyak isu berkembang soal pernyataan ketua hanya sedikit saja, tapi isu berkembang sampai ada yang ini kan ngobrol-ngobrol warung kopi, jadi ketong sebagai tukang bicara banyak begini ketong sering kesana. Ada yang bahkan menyimpulkan bahwa ini soal pelayanan pemerintahan atau bupati terpilih terhadap kader PDIP, kepengurusan PDIP sekarang gitu. Mungkin itu pekerjaan apa atau apakah soal terlayani saja. Katanya isu yang berkembang seperti itu. Nah, maka itu sampai muncul itu juga. Nah, maka itu tadi tanggapan saya kan saya sampaikan, bila ada masalah atau apa, itu kita selesaikan di rapat tentang mungkin ketidaknyamanan dan ketidakpuasan terhadap apapun itu pemerintahan saya atau kepemimpinan saya sebagai ketua atau kepemerintahan Ibu Bupati sebagai kader perjuangan yang menjadi pemimpin
di daerah ini seharusnya kita bahas di rapat, bukan seperti itu caranya. Tapi kalau soal menurut ketua sendiri, kue untuk PDIP cukup lah pasti. Ada. Pokoknya kita PD Perjuangan itu harus loyal terhadap kader kita. Apalagi kader kita menjadi pemimpin, ya kita harus loyal. Oke. Apalagi ibu ini kan baru memimpin 1 tahun, kita belum bisa bicara seperti itu. Oke, dimengerti. Sejauh tuntutan dan juga isu yang berkembang, apakah selama ini sebagai pimpinan dan juga kader partai, apakah ketua sudah pernah berkoordinasi ke bupati soal atau bupati sudah pernah merespon gitu? Merespon. Mungkin setelah berita itu naik, mungkin ibu baca, langsung ibu telepon saya, mungkin ada sekitar 50 menit lah kita berbicara mengenai hal itu. Langsung dihubungi. Ya. Terus yang tanggapannya? Ya tanggapannya ya ibu, ya adalah tanggapannya. Jadi, tidak bisa disebut di sini. Ya, jadi ada masalah-masalah yang memang dibahas oleh ibu seperti itu, tentang tujuan beliau untuk membesarkan partai ini. Jadi beliau juga sangat sesalkan sebagai kader, bukannya didukung tapi malah ada berita tersebut seperti jadi bupati juga sesali ya, sesali. Ibu juga sesali karena seharusnya ibu mengatakan kader PDI yang ada di Sula ini harus bangga, karena selama ini di Kabupaten Kepulauan Sula kita PD Perjuangan belum pernah menang pilkada, dan alhamdulillah kali ini kita menang pilkada, dan kita harus bangga, dan kita harus terus mengawal pemerintahan ini sampai selesai seperti itu. Jadi ketua bahagia sekarang? Bahagia. Oke. Sangat. Oke. Terakhir. Ya. Selain dari soal mosi tadi kan ada juga katanya 3 pilar tidak tersosialisasi dengan baik. 3 pilar yang disampaikan Aryo. Makanya saya katakan bahwa Aryo tidak mempunyai kapasitas berbicara seperti itu. Dia itu baru menjadi ketua PAC itu 2 bulan yang lalu. Jadi apalagi dia berkomentar di media, dia tidak ada kapasitas seperti itu. Berbicara mengenai 3 struktural partai, ini yang saya lakukan. Tiga struktural partai itu 3 apa tadi? 3 pilar. 3 pilar itu mengenai eksekutif, legislatif, dan struktural partai. Eksekutif yaitu kita komunikasi dengan baik ke Bupati ini, komunikasi dengan baik, apalagi ibu adalah kader, dan di situ kan dia mengatakan konsolidasi 3 pilar itu untuk memenangkan presiden. Ya dengan cara memenangkan presiden, ya kita harus berkomunikasi dengan kepimpinan daerah dulu. Pimpinan daerah baru kita bisa memenangkan di daerah-daerah, dan kita bisa memenangkan presiden. Dan ini menurut itu sudah dilaksanakan? Dan sudah dilaksanakan karena ibu adalah kader. Ibu adalah kader dan kita komunikasi dengan sangat baik. Jadi dia mengatakan bahwa mungkin dia juga tidak paham. Dia jadi apa? Ya jadi ibaratnya jadi kayak apa bahasanya? Bahasanya kayak jadi korban seperti itu. Mungkin dia jadi tameng, dia dikasih apa? Pokoknya kayak supaya dia berbicara begitu. Dia jadi kayak. Atau ini ada settingan untuk menggulingkan Anda dari kursi jabatan Anda sebagai ketua cabang? Ya, pernah terdengar kata? Banyak. Banyak. Banyak terdengar. Tapi berbicara mengenai ini, PDI Perjuangan itu mempunyai mekanisme, partai itu mempunyai mekanisme. Dan kalau tidak penggulingan itu sulit ya? Dengan tidak gampang ya. Pergulingan itu selain saya narkoba dan saya korupsi, terus kerja-kerja partai saya tidak jalani sesuai arahan DPP. Terus saya juga mau bertanya kepada yang memberikan pernyataan seperti itu. Kerja-kerja apa yang saya tidak lakukan oleh yang diperintahkan oleh DPP sehingga dia berbicara seperti itu. Berbicara mengenai eksekutif legislatif itu kan kita harus komunikasi dengan baik dengan pimpinan daerah supaya mau mendapat kursi banyak ya harus, apalagi ibu kader.
pimpinan daerah kader mendapat kursi banyak ya harus berkomunikasi aktif, dengan baik dengan pimpinan daerah. Karena sudah menuju detik-detik terakhir, silakan pesan singkat kepada seluruh kader PDIP yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, baik itu PAC maupun anggota biasa, silakan. Buat semua teman-teman senasib seperjuangan, saya mau mengatakan bahwa DPC, PAC, ranting, dan anak ranting itu kita semua itu sama. Kita semua adalah kader PDI Perjuangan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Hanya saja mungkin saya ditugaskan lebih untuk memimpin di kabupaten, menjadi pimpinan di kabupaten. Terus PAC diberikan tanggung jawab untuk memimpin di kecamatan, dan ranting itu diberikan tanggung jawab untuk menjadi pimpinan di desa. Maka dari itu saya mengharapkan untuk kader-kader PDI Perjuangan di Kabupaten Kepulauan Sula, kita sekarang untuk fokus di verifikasi parpol. Setelah itu kita fokus lagi untuk bagaimana memenangkan legislatif. Dan legislatif jika kita dapat memenangkan, saya yakin dan saya percaya bahwa kita mampu untuk memenangkan pilkada di 2024. Jadi setiap permasalahan itu adalah gejolak. Itu adalah gejolak. Saya yakin teman-teman yang mengkritik itu juga mereka sayang kepada partai ini sehingga mereka menginginkan yang terbaik untuk membesarkan partai ini. Saya juga terima dan saya juga berlapang dada juga meminta maaf kepada semua kader apabila ada kesalahan saya baik sikap maupun kata. Saya juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa saya benar, bila apa yang saya lakukan benar, tolong didukung dan tolong perjuangkan perjuangan ini sampai ke depan kita mampu memenangkan legislatif dan kita mampu memenangkan kembali pilkada di 2024. Dan setelah legislatif dan pilkada kita menangkan, kita akan memenangkan gubernur dan presiden. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian diskusi malam hari ini. Terima kasih Bung Rido sudah datang di Moderator SUA yang kedua kalinya. Dan juga terima kasih banyak untuk sahabat Moderator SUA yang selalu mendukung Ketong. Jangan lupa subscribe yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Rebeb dan dia dan SUA. Merdeka, merdeka, merdeka. Moderator SUA.